Oke, kembali lagi bersama saya Nafira Safni. Kali ini saya akan membahas kode etik dalam boundaryless organization. Sebelumnya, perlu kita ketahui apa itu boundaryless organization. Boundaryless organization disebut juga dengan organisasi tanpa batas. Adalah sebuah organisasi di mana telah ada upaya bersama oleh para manajer untuk mendobrak hambatan internal dan eksternal yang ada. Hambatan internal mengacu pada batas horizontal, vertikal, atau eksternal yang dipaksakan oleh struktur yang telah ditentukan. Sedangkan hambatan eksternal mengacu pada batas antara perusahaan dengan pemasok, pelanggan, bahkan pesaing bisnisnya. Perusahaan tidak lagi menetapkan job description yang kaku dan berorientasi pada pekerjaan dan karyawan tertentu. Namun, perusahaan harus memberikan prioritas pada Knowledge, Skill, Attitude atau KSA. Setiap kegiatan yang didapatkan melalui analisis jabatan, kemudian perusahaan mengintegrasikan setiap pekerjaan tersebut dan membentuknya menjadi kelompok-kelompok yang berkaitan dengan KSA. Integrasi ini akan memberikan kebebasan pada karyawan untuk terlibat dalam berbagai kegiatan yang berbeda, alih-alih hanya mengerjakan tugas yang dibebankan secara terbatas melalui job description yang tidak fleksibel. Contoh perusahaan yang menerapkan boundaryless organization ini adalah General Electric. Pimpinan dari General Electric, yaitu Jack Welch, menggunakan istilah organisasi tanpa batas guna melukiskan harapannya terhadap masa depan General Electric. Dia ingin mengubah perusahaannya menjadi toko keluarga beraset 60 US dollar, di samping ukurannya yang besar. Konsep dari boundaryless organization ini adalah konsep organisasi dengan meniadakan batas-batas horizontal, vertikal, dan eksternal, serta geografik, sehingga organisasi dituntut untuk memiliki kapabilitas untuk memperoleh ilmu pengetahuan baru dan mendiseminasikan dengan cepat pengetahuan baru tersebut ke seluruh anggota organisasi. Organisasi dengan struktur dan kapabilitas ini memungkinkan adanya knowledge worker. Yang pertama, merespon secara cepat perubahan dalam kebutuhan customer. Yang kedua, fleksibilitas. Ketiga, terpadu dalam memberikan pelayanan kepada customer. Dan yang keempat, inovatif dalam penyediaan value kepada customer. Untuk meminimalisasi atau menghilangkan batas-batas ini, manajer dapat menggunakan virtual atau network structural design. Virtual structural design terdiri dari beberapa karyawan yang full-time dan spesialisasi dari luar yang direkrut sementara untuk bekerja dalam proyek tersebut. Sedangkan network struktural menggunakan karyawannya sendiri untuk melakukan beberapa aktivitas pekerjaan dan jaringan dari supplier untuk menyediakan komponen produk yang dibutuhkan dalam proses kerja. Kode etik atau etika yang dapat diterapkan oleh seorang manajer dalam organisasi tanpa batas adalah memiliki keramahan yang baik terhadap bawahannya, bisa dianggap sebagai teman, bukan sebagai pekerja, namun harus tetap menjadi orang yang berwibawa dan dihormati, sehingga karyawan akan merasa nyaman dan merasakan kekeluargaan di dalam organisasi.